Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini akan saya kasih tips paling mujarab untuk mengenali beberapa hukum tajwid yang ada dalam bacaan Al-Quran, terkhusus di surat Al-Baqarah ini ya. Yang pertama, kita akan membedah tentang hukum bacaan idhar dulu. Nah, nanti sampai kalimat atau kata yang mana terdapat bacaan-bacaan idhar di sini ya, agar nanti teman-teman bisa mengetahui, khususnya yang belum tahu hukumnya dan belum tahu cara membacanya, agar fasih dan mudah mengerti hukum bacaan atau tajwid yang ada pada juz awal ini, yaitu tentang hukum bacaan idhar. Langsung saja di sini kita baca mana-mana saja yang terdapat hukum bacaan idhar di ayat atau surat pertama ini. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innalladzina kafaru sawa'un alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawatu wa lahum adzabun azim. Kita bahas ayat 1 sampai 7 ya, dari surat Al-Baqarah ini, yang ayat 1 sampai 4 ini tidak ada hukum tajwid dengan bacaan idhar kalau per kalimatnya. Kemudian kita masuk yang di ayat 5 sampai 7 ya, sampai ain. Itu kita menemukan bacaan idhar yang terletak pada ayat ke-6. Innalladzina kafaru sawa'un alaihim. Nah, kita menemukan bacaan idhar itu di sini teman-teman. Hamzah dhammah tain bertemu dengan ain. Ini wajib hukumnya dibaca idhar,
Yang idhar sendiri itu artinya jelas. Nanti saya akan jelaskan dari mana kita bisa mengetahui kalau ini bacaan idhar ya. Secara detail akan saya terangkan nanti, agar teman-teman bisa memahami tata cara bacaan atau hukum tajwid yang ada di Al-Quran, terkhusus pada bacaan idhar ya. Jadi yang pertama ini sawaun alaihim, harus jelas sawaun alaihim, dhammah tain bertemu dengan ain ini ya. Kemudian kita lanjut, alladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawatu wa lahum adzabun adzim. Kemudian kita menemukan lagi bacaan idhar terletak pada akhir ayat ke-7 sampai ain ini ya. Tanda syakal dhammah tain bertemu dengan ain, ini juga bacaan idhar, sama seperti yang sawaun ini. Jadi dua antara sawaun dan adzabun ini harus dibaca jelas, atau dalam tajwid hukumnya itu wajib dibaca idhar, seperti itu teman-teman. Kita lanjut ke ayat berikutnya. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Dari ayat 7 sampai ayat 10 kita menemukan lagi terletak pada ayat ke-10-nya, yaitu di sini walahum adzabun alim. Sampai sini ya saya baca ya agar mudah dipahami. Kita menemukan di sini tanda syakal dhammah tain bertemu dengan alif. Perlu teman-teman ketahui, nanti akan saya jabarkan dengan detail. Tanda syakal dhammah tain, fathah tain, kasroh tain, atau nun sukun itu disebutnya tanda syakal yang bertemu dengan huruf 6, dikarenakan huruf idhar itu ada 6. Salah satunya adalah alif, kemudian ain tadi yang di sawaun dan di adzabun. Nah ini adzabun alim, di sini harus dibaca jelas. Dhammah tain bertemu dengan alif, hurufnya 6, alif, ha, kha, ain, ghin. Nah apabila ada dhammah tain, kemudian fathah tain, kasroh tain, atau nun sukun bertemu dengan huruf 6 seperti ini, salah satunya alif, itu harus dibaca idhar dalam ilmu tajwidnya, atau jelas adzabun alim, seperti itu.
bisa difahami ya teman-teman. Jadi surat Al-Baqarah sampai ayat ke-10 ini kita menemukan 3 bacaan idhar. Nah, satu hukum dulu tentang tajwid. Hukum bacaan idhar ini kalau teman-teman pelajari, khususnya yang belum memahami dan yang belum tahu tentang bagaimana cara membaca Al-Quran dengan hukum tajwid yang pertama yaitu bacaan idhar, maka simak ini dengan baik-baik dan pelajari, maka nanti insya Allah akan mudah membacanya seperti itu. Kemudian dari mana kita dapat mengetahui bacaan atau hukum bacaan idhar yang kita bahas ayat 1 sampai 10 ini kok dinamakan bacaan idhar? Agar teman-teman lebih yakin lagi, mestinya teman-teman harus mempelajari atau pernah mengaji ya tentang kitab yang namanya Shifaul Janan seperti ini. Zaman saya masih ngaji dulu. Nah, bacaan idhar di sini disebutkan di bait ke halaman ke-6 ya, di bait ke 1, 2, 3, 4, 5 ya, di bait ke-6, halaman ke-6, di bait ke-6. Nah, di sini namun kalau saya sampaikan lagi, kalau memang tidak ada tutornya, gurunya, itu memang agak sedikit sulit teman-teman. Tapi insya Allah kalau teman-teman perhatikan video ini dan mau mempelajari kemudian mempraktekkan, insya Allah sedikit-sedikit nanti akan memahami tata cara membaca Al-Quran dengan hukum-hukum tajwidnya. Nah, di sini dijelaskan ya, di halaman 6 ini kita dapat mengetahui hukum idhar ya, bacaan idhar. Fathir lada hamzin waha'in ha'i wal aini thummal ghaini thummal kha'i. Kalau di sini kita baca ya, bacalah idhar apabila bertemu dengan huruf hamzah, ha, ha, ain, ghin dan kha di sini. Jadi apabila ada huruf 6 ini, hamzah atau alif, kemudian ha, kemudian ha, kemudian ain, kemudian ghin, kemudian kha, yang dalam bahasan ini yaitu disebut bab hukum tanwin dan nun sukun. Tanwin itu fathah ten, kasrah ten, dhammah ten, seperti ini teman-teman. Tanwin itu seperti ini, fathah ten itu seperti ini, kasrah ten itu seperti ini, yang di bawahnya huruf. Dhammah ten itu seperti ini, yang di atasnya huruf. Kemudian nun sukun seperti ini. Jadi itu dinamakan tanwin ya teman-teman, tanwin atau nun sukun ya. Apabila bertemu dengan huruf hamzah atau alif, ha atau ha, ain, ghin atau kha, maka harus dibaca idhar atau jelas. Seperti yang saya sampaikan pada surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 10 sudah kita temukan di 3 titik, yaitu di sawaun alaihim, kemudian adzabun azim, kemudian adzabun alim. Yang di sini harus dibaca jelas atau idhar. Seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan dapat dipahami, disimak dengan seksama. Apabila ada kesalahan, itu memang namanya manusia, ada kelebihannya, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekian dulu tentang hukum bacaan idhar kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.